بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Dan selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita di siang ini ataupun di siang pada hari ini, insyaallah kita akan membahas bagaimana puasa lisan. Kalau puasa perut, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa, itu mudah diingat, mudah dilaksanakan. Makan minum secara sengaja, menggaul istri secara sengaja, muntah secara sengaja, ini dapat membatalkan puasa. Jadi imsak dari apa yang membatalkan puasa mudah sekali diingat dan mudah juga untuk diamalkan. Namun yang agak sulit dalam pelaksanaan ibadah puasa yaitu puasa lisan, puasa lidah. Karena pengaruhnya ke pahala. Walaupun pada ketika seseorang berdusta, mencaci maki, ghibah ataupun ucapan-ucapan lainnya yang sifatnya maksiat, puasa kita gimana? Enggak batal memang. Tetapi pahala puasanya ini gagal total. Dan di samping dari itu, sebagai tambahan ganjaran yang lain, Allah bebankan dengan dosa. Maka kewajiban atas setiap shaim, orang yang sedang menjalankan amal ibadah puasa, bukan hanya puasa dari apa yang membatalkan puasa, namun kewajiban atas setiap orang yang berpuasa untuk menjaga pahalanya supaya tetap didapatkan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang telah kita sampaikan, marilah pada siang ini kita melihat ataupun mengkaji, mendengar beberapa referensi, baik itu wahyu Al-Quran ataupun hadis yang datangnya dari Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Kuf alaika haza,
wa asyara ila lisanihi. Jadi Rasul menegaskan kepada Mu'adz bin Jabal, kuf alaika haza, tahanlah alaika, dan ini sesuatu yang wajib di atas engkau ini. Dan Rasulullah menunjukkan tangannya kepada lisannya Mu'adz, ke lisan. Rasulullah menunjukkan, jaga lisanmu. Singkatnya seperti itu, jaga lisanmu, tahan dia pada hal-hal yang berdosa. Kemudian Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah Allah menghukum kami, menyiksa kami dikarenakan kami berbicara ataupun kami ngomong? Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi kepada Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau, seharusnya ibumu tidak melahirkanmu. Jadi dalam pandangan Mu'adz, lisan ini bukanlah anggota yang berbahaya. Namun sebaliknya, dalam pandangan Rasulullah, lisan salah satu anggota yang dimiliki oleh setiap manusia yang sangat membahayakan si manusia itu sendiri, tergantung bagaimana cara dia mengelola. Karena afak lisan, penyakit lidah itu banyak sekali, penyakit yang ada di lidah. Makanya Rasulullah tidak menganggap urusan lidah ini urusan sepele, enggak, urusan besar nih. Sehingga seringkali beliau berbicara tentang masalah lisan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahal yakubun nas finnar ala wujuhim illa hasaida al-sinatihim. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya sahih. Jadi bukankah manusia-manusia yang ditelungkupkan ke dalam neraka dengan wajahnya? Jadi pada saat dilemparkan ke dalam neraka, duluan jatuh bukan kaki, bukan punggung, bukan badan, tetapi mukanya, wajahnya yang pertama sekali akan sampai ke dasar neraka. Ini penyebabnya dosa lisan. Illa hasaida al-sinatihim, melainkan ini penyebab kenapa orang-orang yang dilemparkan ke neraka yang dosa lisannya banyak, yang duluan jatuh adalah wajahnya. Ini karena hasil ataupun dosa-dosa yang dihimpun oleh lisannya, hasaid. Kalau dalam bahasa yang lain ataupun dalam bahasa terjemahan itu di tempat yang lain disebutkan dengan seperti ayat tentang zakat, wa'tu haqqahu yauma hasadihi, tunaikanlah haknya pada hari kalian memanennya. Apa yang dipanen nama lisan ini? Dosa, hasaid. Hasaid ini panen. Apa yang dipanen nama lisan? Dosa yang dipanen. Dosa dari mana? Dosa dari berdusta, dosa dari ghibah, menyebutkan kejelekan orang lain, dosa dari namimah, memprovokasi orang mengadu domba sehingga orang lain berseteru, berkelahi. Itu disebabkan lisannya. Ini yang disebut dengan hasaid, ataupun dosa caci maki, dosa menghujat. Jadi apa saja yang keluar dari mulutnya Allah mencatat sebagai dosa, itu namanya maksiat. Ini hasaid namanya, penghasilan dari lisan-lisannya. Kalau di ayat tadi itu apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Pada saat kita panen sampai nisab keluarkan zakat, enggak sampai, enggak. Waktu haqqahu yauma hasadihi, tunaikanlah haknya, artinya zakat. Yauma hasadihi, pada hari kalian memanennya. Sampai nisab keluarkan. Jadi enggak ada hitungan tahunan. Ini untuk zakat zuru ataupun zakat pertanian. Walaupun di masyarakat kita hari ini ada orang yang berpaham kalau pertaniannya padi, di panen pertama enggak sampai nisab, maka dikumpul dengan panen yang kedua. Ini enggak ada dasarnya. Hari kita panen sampai nisab keluar zakat, enggak sampai, enggak, selesai.
Jadi nggak ada penggabungan 2 kali panen dalam 1 tahun, nggak ada. Itu dasarnya ayat. Wa tuhaqahu yauma hasadi, tunaikan haknya pada hari panen. Sampai nisab keluarkan zakat, nggak sampai nisab selesai. Tanam lagi. Jadi nggak ada pengumpulan panen pertama dengan panen kedua dalam hitungan 1 tahun ataupun haul, nggak ada. Walaupun pendapat ada, tapi nasnya baik Al-Quran ataupun hadis nggak ada. Ini yang perlu kita pegang, bukan pendapat. Kalau pendapat banyak sekali hari ini. Yang sebahagian memang dibangun di atas dalil, ada sebahagian di atas hawa nafsu, bukan di atas dalil. Ini yang sangat kita khawatirkan jika masyarakat menerima yang fatwa-fatwa tersebut dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas dalil. Ini bermasalah secara agama. Ini. Maka terkait masalah ini, salah seorang sahabat daripada Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul li lisanihi. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bagi lisannya, semacam wasiat lah, tiap harinya beliau mengatakan bagi lisannya. Kalau ada orang yang mendengar mungkin dianggap beliau bicara sendiri, padahal pada saat itu beliau sedang berbicara dengan lisannya. Apa kata Ibnu Abbas? Ya lisan, wahai lisan. Beliau mengatakan juga dengan lisan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan kepada lidahnya, wahai lisan. Ini pesannya Abdullah bin Abbas kepada lisannya. Apa pesannya? Kul khairan. Kul khairan. Katakan saja yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik. Berkalamlah dengan kalam-kalam yang baik. Tagenamu, engkau akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi Ibnu Abbas memesan kepada lisannya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang bermanfaat, yang berguna, yang ada nilai pahalanya di sisi Allah. Itu aja. Sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Beliau memberikan pilihan kepada lisannya, uskut, ataupun kamu diam saja. Jadi Ibnu Abbas memesankan kepada lisannya, kalau bicara yang baik, atau diam saja, selesai. Ini pesannya beliau. Dengan diam, anisyarin, maksudnya diam daripada yang buruk-buruk, adapun daripada yang bukan kebaikan, daripada ucapan-ucapan yang berdosa. Taslamu, engkau akan selamat. Diam, selamat. Bicara, belum tentu. Kalau memang yang dibicarakan itu kebaikan, nilainya pahala, nah itu tambahan amal kebaikan lah begini. Tapi kalau yang diucapkan itu kalam-kalam yang berdosa, ini akan menambah timbangan keburukannya di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Nah, ini salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau kehidupannya seperti ini, selalu menjaga lisannya. Bukan hanya pada saat sedang berpuasa, bukan hanya pada ketika sedang menjalankan amal ibadah puasa, tapi setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang beliau lewati, beliau selalu mengawal lisannya supaya lisan tidak berbuat dosa. Lisan tidak berbuat dosa. Begitu juga anggota-anggota yang lainnya. Maka jika seseorang sudah mampu menjaga lisan, yang lain gampang. Karena lisan susah memang, ringan dia untuk bergerak. Nah, tapi pada ketika orang siapapun nih sudah mampu, yang lainnya agak terasa ringan apapun. Nah ini. Kemudian di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita terkait apa yang kita sampaikan ini. Apa kata Allah dalam surah Qaf ayat 18? Ma yalfadhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Ini wajib bagi kita semua untuk mengimani dan mengamalkan.
Karena ini kalamullah. Apa kata Allah? Apa saja lafaz yalfadhu min qaulin, lafaz yang diucapkan, jadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lidah atau lisan yang kita miliki, baik itu kebaikan ataupun kalam keburukan. Karena kalau bukan kalamnya itu baik, bisa jadi kalam yang keluar dari mulutnya tidak baik, adapun buruk. Adapun di antara dua, tidak termasuk baik dan tidak juga termasuk jahat, di antara dua, sesuatu yang mubah lah. Pahala enggak dapat, dosa juga enggak dicatat. Di antara dua, sesuatu yang mubah seperti sendaguro, mubah. Jadi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya. Tidak ada yang keluar dari mulut kita walaupun hanya satu kalimat, melainkan kalimat tersebut akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Dicatat semua. Berapa kalimat hari ini, berapa ucapan adapun kalam yang kita ucapkan dari bangun subuh sampai kita tidur malam. Yang nilainya zikir berapa, kalam-kalam adapun ucapan-ucapan yang berdosa berapa, yang kebaikan berapa, itu ada totalitasnya semuanya di malaikat Raqib Atid. Dicatat semuanya. Jadi enggak ada yang pada saat keluar kemudian kalimat tersebut pergi entah kemana, tidak ada dalam catatannya malaikat Raqib Atid, enggak ada catatannya. Yang pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membuka buku catatan tersebut untuk kita lihat dan kita akui semuanya. Maka orang-orang berakal mereka mampu menjaga diri, yaitu dengan menjaga lisan. Orang-orang yang tahu masalah ini, jadi dia enggak akan ngomong kecuali dia pikir dulu, yang saya ngomongin ini kebaikan, ibadah, maksiat atau sebaliknya. Jadi ada evaluasi sebelum dia mengucapkan. Enggak dikeluarin dulu kemudian baru dievaluasi, enggak. Ini ciri-ciri lisan orang-orang beriman. Jadi sebelum berucap, pikir-pikir dulu ucapan ini bagaimana? Kebaikan atau bukan? Bernilai pahala atau tidak? Ini sebelum diucapkan. Ini ciri-ciri lisan orang-orang beriman. Adapun sebaliknya, lisan orang munafik ngomong dulu, pikirnya belakangan. Jadi ceplas-ceplos. Walaupun ucapannya itu dapat melukai perasaan saudaranya, melukai orang-orang yang dia ucapkan lah apapun. Ya. Maka Rasulullah SAW terkait dengan apa yang kita bicarakan ini dalam sebuah hadis yang lain, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau? Ini jaminan memang. Apabila kita mampu untuk mengamalkannya, Rasulullah menjamin surga bagi orang yang mampu mengamalkan ini. Rasulullah menjamin siapapun yang mampu mengamalkan hadis ini, Rasulullah menjamin untuknya surga. Apa hadisnya? Ma yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhdaihi admanu lahul jannah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua bibirnya, maksudnya lisan, wama baina fakhdaihi, dan apa yang ada di antara dua pahanya, maksudnya kemaluan, admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Ini janji Rasul. Jadi siapa saja dari umatnya yang mampu menjaga lisan, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasul, tidak ngomong kecuali yang kebaikan atau diam, mengikutilah sebagaimana yang telah diatur oleh Rasul tentang masalah lidah, perlu dijaga. Kemudian yang kedua, dijaga
apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan. Jangan dibawa kepada maksiat. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Rasulullah menjamin bagi orang ini, orang tersebut pasti masuk surga. Dan tentunya orang ini, orang yang disebutkan Rasulullah, sholatnya ada. Kalau yang nggak sholat, nggak ada hubungan ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, karena puasa Ramadan dan sholat 5 waktu ini modal nih. Modal dasar. Jika seseorang tidak sholat 5 waktu, walaupun dalam hal-hal yang lain, dia termasuk orang baik. Orang ini nggak masuk surga. Adapun dia sholat 5 waktu, tapi puasanya nggak masuk surga juga. Karena syarat masuk surga, modal awal, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Ini sudah masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, dan aku halalkan apa yang halal," artinya mengamalkan, diambil yang halal, "dan aku haramkan apa yang diharamkan." Artinya dia menjauhkan diri daripada apa yang diharamkan Allah dan Rasul tentang muamalah. Dan aku tidak melakukan yang lain, cuma hanya itu saja. Apakah aku masuk surga? Rasulullah menjawab, masuk. Ini bagi yang tidak wajib haji dan tidak wajib zakat. Ini modal dasar, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kemudian dalam urusan muamalah, yang halal halal, yang haram haram, artinya diamalkan dua ini, masuk surga. Termasuk ini dalam urusan muamalah, apa? Menjaga lisan. Nah, tidak membawa lisan kepada yang diharamkan Allah dan Rasul, kemudian menjaga kemaluan, tidak dibawa kemaluan juga kepada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka Rasulullah menjamin surga bagi siapa yang sanggup menjaga dua anggota tadi. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam perkataan yang lain dari Ibnu Mas'ud, ini juga sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seseorang sudah sanggup menahan diri dari apa yang dilarang di dalam agama, maka orang tersebut sudah dibilang sukses dunia dan akhirat. Karena tidak mudah untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tidak mudah. Tapi jika kita sanggup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang tersebut dengan jaminan surga. Masya Allah. Apa kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah ucapannya? Dan ini sebagai pegangan juga untuk kita semua. Wallahi ma fil ardi ahakun bituli habasi min lisan. Ini terkait juga dengan masalah lisan. Karena para sahabat seringkali berbicara tentang masalah lisan. Bahkan salah seorang alim, lagi hakim bijaksana, di dalam Al-Quran bahkan diberi sebuah nama surat dengan namanya, yaitu surat Luqman. Surat Luqman itu ada kisah, memang kisah menarik ya, terkait masalah beliau, adapun yang berhubungan dengan masalah beliau. Jadi Luqman pernah pada suatu hari diperintahkan sama tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Dan disuruh kepada beliau untuk menghidangkan yang paling enak ataupun yang paling lezat yang ada di kambing tersebut untuk tuannya. Luqman adalah salah seorang yang disebut sebagai ahli hikmah, cerdas beliau, cerdas. Maka setelah
siap dimasak, Luqman menghidangkan kepada tuannya lidah dan hati. Yang lain enggak. Cuma dua itu. Dan raja merasa puas dengan hidangan Luqman tadi. Di esok hari, tuan raja juga menyuruh Luqman untuk menyembelih seekor kambing lagi dan menyuruh hal yang sama. Menghidangkan kepada tuannya yang paling enak, bukan lagi yang paling enak, yang paling buruk, adapun yang paling enggak enak yang ada di kambing tersebut. Ternyata Luqman juga memberikan kepada tuannya seperti hari kemarin, lisan dan hati. Maka disinilah muncul pertanyaan daripada tuannya, Luqman, kemarin aku suruh engkau untuk memasak sesuatu yang terbaik yang ada di kambing. Yang kemarin kamu hidangkan ke saya lidah dan hati. Saya sependapat. Dan hari ini kamu menghidangkan kepada saya juga seperti kemarin. Padahal untuk hari ini aku suruh kepadamu untuk menghidangkan sesuatu yang buruk, bukan yang baik, yang ada di kambing tersebut. Kenapa sama hidangannya? Maka Luqman memberilah penjelasan kepada tuannya, wahai tuan raja, baik dan buruknya seseorang itu ada di hati dan lisan. Itu maksudnya. Baiknya seseorang kalau hatinya baik, lisannya baik. Karena dua anggota ini nggak bisa dipisahkan memang. Dan apabila seseorang hatinya busuk, hatinya tidak baik, bersifat dengan sifat-sifat tercela, maka lisannya nggak akan baik. Kalau lisannya baik, hatinya baik, lisannya baik. Dan ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis yang lain, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, mudghah. Segumpal daging keras ada di dalam dada kita. Idza salahat salaha sairu, idza salahat salaha jasadu kulluh. Dan apabila hatinya ataupun mudghah tadi, segumpal daging tadi baik, maka semua anggota tubuhnya ikut baik. Idza salahat salaha jasadu kulluh, semua jasadnya ikut baik. Jadi baik atau tidak baiknya anggota yang lain, ini ada hubungan, erat sekali hubungannya dengan baiknya hati. Baik hati, yang lain ikut baik. Rusak hati, yang lain akan rusak. Maka memperbaiki hati adalah prioritasnya untuk setiap kita. Jangan dibiarkan hati rusak, apalagi sampai hati jadi mati. Kalau hati sudah mati, hati tersebut tidak akan takut lagi kepada Allah, tidak takut lagi. Dan sudah dalam bahaya kalau sudah seperti ini. Wa idza fasada, dan apabila hati seseorang itu sudah rusak karena dosa, sudah mengotori hatinya, karena banyak larangan yang dilakukan, banyak perintah yang ditinggalkan, dampaknya kemana? Ke hati. Hati yang jadi rusak gara-gara maksiat, hatinya rusak. Kalau hatinya udah rusak, yang lain akan ikut rusak. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, lisannya bermaksiat, tangannya juga bermaksiat. Apalagi di hari Lebaran nanti, di Idul Fitri, tanpa kita sadari terkadang kita banyak sekali bermaksiat kepada Allah. Maksiat apa? Maksiat tangan. Apa maksiat tangan? Berjabat tangan bukan dengan yang mahram. Walaupun saudara, sepupu kita, tapi dia bukan mahram. Pada saat kita berjabat tangan, dan hukumnya haram, nggak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Musafahah nggak boleh. Itu dosa apa? Dosa tangan.
Karena hatinya tadi. Jadi pada saat hatinya tidak baik, matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, tangannya bermaksiat, terkadang kemaluannya juga bermaksiat. Karena hatinya sudah rusak. Apabila hatinya sudah rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Maka berhati-hati. Ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wallahi ma fil ardi ahakun bituli habasi min lisan. Demi Allah, tidaklah di atas muka bumi ini yang lebih lama untuk kita tahan selain daripada lisan. Lisan, lidah. Sampai kapan kita menahan untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang berdosa? Sampai kita kembali kepada Allah. Habasnya menahan lisan itu sampai kita kembali kepada Allah, itu baru selesai. Inilah yang disebut puasa khawaisul khawas, puasa orang-orang berkelas ini, puasa orang-orang hebat. Mereka bukan hanya puasa perut, namun mereka juga puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, puasa hati. Ini khawaisul khawas. Kapan berbuka? Pada ketika dia sudah kembali kepada Allah, maka hari itulah dia berbuka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya beliau. Maka ini ucapan daripada Ibnu Mas'ud sebagai ibrah juga ada pelajaran untuk kita semua. Dan juga Rasulullah terkait masalah puasa mengatakan juga dalam sebuah hadis, malam yada' qaula zur. Nah, ini masalah lisan juga. Malam yada' qaula zur, masalah lisan. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, zur. Bohong itu dari mana? Dari lisan. Berbohong itu dengan lisan. Apalagi ada sebahagian desa yang terkadang di bulan Ramadan, adapun sebelum Ramadan kemarin ada memang tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah turun ke desa-desa yang terdampak banjir untuk memverifikasi ataupun mendata rumah-rumah yang rusak, yang ringan, sedang, berat. Ada sebagian masyarakat kita yang mereka berbohong, tujuannya apa? Untuk mendapatkan bayaran dari pemerintah. Dia berbohong, pintunya nggak rusak dibilang rusak, yang rusaknya nggak parah dibilang parah, yang rusaknya sebelum banjir dibilang ini rusaknya karena banjir, yang lumpurnya kadang-kadang hanya 10 cm di atas lantai dibilang 1 meter. Berbohong, datanya berbohong. Kalau seandainya dengan dia berbohong tadi uangnya keluar, bagaimana hukum uang tersebut? Haram, nggak sah dimiliki. Ada hal upenya. Maka orang tanya terkadang wateka urusan ngempeng nyangka hanali takwa. Takwa bak lain, punya bak peng hanali takwa. Enggak boleh. Bak peng tanya. Di uang harus takwa. Hina nilai pun tates draw tu takwa atau tidak takwa di masalah uang. Beramanah tanya. Berjujur tanya. Nyan nilai pun. Nyanyan kaik lain gampang. Karena uang haram itu sangat mempengaruhi ibadah. Jadi seseorang walaupun memaksakan diri untuk ibadah, rasanya nggak ada, nikmatnya ibadah nggak ada. Jika orang tersebut di dalam aliran darahnya ataupun darah yang mengalir di tubuhnya dari uang-uang haram, maka Allah katakan satu tetes saja darah yang jadi dari uang haram, maka neraka lebih aula bagi orang tersebut. Lebih-lebih di bulan Ramadan, jangan berbohong. Sampaikan data yang real, yang sesungguhnya lah. Jangan berbohong. Nggak ada manfaat berbohong. Walaupun hari ini orang jujur memang nggak banyak. Nggak banyak. Ini bagian daripada tanda-tanda kiamat.
Orang amanah nggak banyak. Apalagi berbicara masalah duit. Nah, jadi Rasulullah, ini sebagai pengetahuan juga bagi kita. Dan hukumnya wajib. Apa katanya? Alaikum bisidqi. Wajib di atas kita untuk berkata jujur. Berlaku jujur. Bisidqi. Baik dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam semua hal. Jujur. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena orang jujur itu dia selalu akan digiring oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan tersebut membawa kita ke surga. Jadi orang jujur masuk surga. Itu singkatnya. Wa iyyakum wal kazib. Dan takutlah kalian dalam hal berbohong, berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Naudzubillah. Kalau berdusta atas nama Rasulullah, Rasulullah sudah mengatakan dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini parah. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil satu tempat di dalam neraka pada hari akhirat nantinya. Ataupun berdusta atas nama Allah, dia bilang ini dari Allah, dia bilang ini dari Rasul. Allah enggak pernah mengatakan, sebagaimana dustanya orang-orang Yahudi pada saat mereka melakukan tawaf Ka'bah Baitullah dalam keadaan telanjang. Kalau yang laki-laki tawafnya di siang hari, kalau yang perempuan tawafnya di malam hari dalam keadaan telanjang. Hadirnya Nabi Muhammad mencegah mereka, jangan kalian tawaf Ka'bah ini dalam keadaan telanjang, enggak ada perintah dari Allah. Yang kami lakukan ini perintah dari Allah. Wallahu amaruna biha, mereka bilang. Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Padahal Allah enggak pernah nyuruh mereka untuk tawaf dalam keadaan seperti itu. Mereka berani berdusta atas nama Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani. Orang sekarang terkadang ada yang berani berdusta atas nama Rasul. Mereka bilang ini ucapan Rasul. Rasul nggak pernah mengatakan. Makanya Rasul katakan, wa iyyakum wal kazibah. Takutlah kalian kepada berdusta. Jangan pernah berdusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena berdusta, satu kali kita berdusta, maka dosa tersebut membawa orang tadi kepada kezaliman-kezaliman yang lain. Ilal fujur, kepada keburukan-keburukan yang lain. Itu dampak daripada satu dosa berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang tadi akan membawa dia ke neraka. Singkatnya, orang yang berbohong perjalanan akhirnya masuk neraka. Apabila orang tadi tidak sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Kita sedang di bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah, membuka pintu rahmah. Marilah kita jaga lisan. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih. Kalau memang kita harus ngomonglah yang baik-baik supaya puasa kita selamat, pahala juga terjaga, kemudian kita tercatat insyaallah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar-benar menjaga setiap amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Lisan amanah, mata amanah, telinga amanah, semua anggota yang kita miliki ini adalah amanah Allah. Jaga amanah tersebut. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan ridha Allah, dan puasa yang kita lakukan di bulan ini mendapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena seorang muslim itu baru dikatakan dia sebagai muslim sejati apabila, ini ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kalau kita sudah di posisi ini, alhamdulillah. Kalau belum, kita berusaha. Apa kata Rasulullah? Seorang muslim, muslim yang sejati ini, muslim yang sesungguhnya. Jadi man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Ini muslim sejati. Jadi seorang muslim, orang-orang yang selamat muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangan atau kekuasaannya.
Ini muslim sejati. Jadi seorang muslim yang benar-benar dia statusnya sebagai muslim dan Allah melihat dia sebagai muslim yang sesungguhnya, muslim-muslim yang ada di sekitarnya selamat daripada gangguan lisan, selamat juga daripada gangguan kekuasaan dan tangannya. Ini baru muslim. Jadi jangan kita mengklaim diri sebagai muslim apabila lisan kita masih menghujat orang, lisan kita masih ghibah orang, lisan kita masih berbohong, lisan kita masih mengeluarkan kata-kata caci maki, kata-kata yang sifatnya berdosa. Ini belum muslim yang sesungguhnya. Begitu juga kekuasaan. Kita ada kekuasaan. Jangan kita menindas orang dengan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, jadikan kekuasaan itu untuk membantu orang, bukan untuk menindas. Ada juga hari ini orang-orang di saat berkuasa, kekuasaan itu digunakan untuk menzalimi rakyatnya, menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya. Itu bahaya. Tapi gunakan kekuasaan itu amanah yang telah Allah titipkan, yang telah Allah berikan untuk dapat kita membantu saudara-saudara kita yang mereka butuh bantuan kita dan kita mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya. Itu sudah lebih daripada cukup. Nah, mungkin hanya ini saja sebagai pengajian singkat di hari ini pada sholat zuhur. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemampuan kepada kita dalam mengamalkan ibadah puasa di bulan ini. Begitu juga ibadah-ibadah selain puasa, Allah berikan kemampuan dan kekuatan sehingga kita kuat menjalani sampai Ramadan berakhir. Mungkin hanya ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.